Hai teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi di video aku, Lianova. Di video kali ini kita akan ngobrolin tentang cerita klaim aku yang baru-baru ini ya. Klaim rawat jalan tindakan bedah. Teman-teman sebelumnya sudah nonton belum video aku yang membahas tentang manfaat super lengkap dari Black Card-nya Prudential? Teman-teman kalau belum nonton boleh cek huruf I yang ada di atas ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di situ aku sudah membahas 27 manfaat dari Black Card-nya Prudential. Nah, baru-baru ini kita ada klaim untuk rawat jalan. Jadi kalau klaim rawat inap mungkin teman-teman di luar sana sudah ngerti ya. Hanya datang, tunjukin kartu sama KTP. Jadi untuk informasi kali ini Prudential kan sudah bekerja sama dengan PMN ya. Sebelumnya kan bukan PMN ya. Nah, jadi teman-teman diharapkan untuk mendownload kartunya dalam bentuk e-card. Jadi nanti kalau ke rumah sakit teman-teman tinggal tunjukin aja melalui handphone teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau rawat jalan itu seperti apa? Nah, situasi corona saat ini, kita kan agak ngeri-ngeri sedep gitu ya kalau ke rumah sakit, karena kan cukup berbahaya juga ya kalau kita nggak penting-penting amat itu nggak usah deh ke rumah sakit. Nah, cuman kalau terjadi sesuatu yang kita tidak bisa prediksi nih. Nah, jadi ada kemarin teman aku yang punya benjolan ya, jadi di area tubuh yang setelah diperiksa ternyata itu harus diangkat ya secepatnya, jangan dilama-lamain. Nah, jadi kalau ada situasi seperti itu kita kan harus mau nggak mau harus ke rumah sakit. Nah, jadi pada saat itu kita memutuskan untuk tidak berlama-lama di rumah sakit. Jadi rawat jalan aja deh kalau bisa, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, yang pertama dilakukan adalah kita janjian dulu sama pihak dokter. Kita boleh telepon ke rumah sakit. Teman-teman mungkin nggak usah terlalu bingung ya untuk mencari informasi nomor telepon rumah sakit. Teman-teman tinggal search aja di Google ya. Itu kelihatan kok mau rumah sakit mana kontaknya ada gitu. Jadi teman-teman search aja. Nah, setelah dicari nomor kontak dari rumah sakit, kemudian nanti tanya gimana prosedurnya. Karena setiap rumah sakit kan berbeda ya, tidak sama peraturannya. Nah, ternyata kita harus hubungi dulu pihak rumah sakit, lalu rumah sakit nanti menghubungi dokter, kita janjian sama dokternya, kita atur waktu untuk pemeriksaan yang pertama. Nah, setelah diperiksa, kita atur waktu kapan untuk dibedah. Nah, seperti itu. Nah, setelah dibedah sebenarnya kita bisa langsung pulang teman-teman ya. Nah, jadi bisa langsung pulang supaya tidak berlama-lama di rumah sakit. Nah, bagaimana sih prosedurnya supaya klaimnya itu bisa cair tapi rawat jalan seperti itu? Nah, teman-teman nanti kalau misalnya nih ke rumah sakit, sebelum tindakan teman-teman boleh ke resepsionisnya atau ke bagian dari pihak rumah sakit yang mengurusin masalah asuransi ini. Nah, lalu pihak rumah sakit nanti langsung berhubungan sama pihak asuransinya. Nah, kemudian kita sebagai pasien tuh diperiksa atau dikasih tindakan. Setelah dikasih tindakan, setelah diperiksa, nah kemudian nanti kita menunggu. Jadi sebenarnya kalau dibilang klaim ribet itu enggak ya teman-teman, karena kita sebagai pasien tuh sebenarnya hanya menunggu aja gitu di ruangan, nunggu aja duduk manis cantik gitu ya. Jadi nunggu aja, nanti klaim yang akan diurus sama pihak rumah sakit, tergantung apakah ada beberapa dokumen yang perlu dipantau atau direview sama pihak pihak asuransi seperti ini. Jadi tergantung nih, beda-beda dia gitu ya mau durasinya. Nah, kalau aman-aman aja itu biasanya cepet, nggak nyampe 1 jam udah kelar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi prosedurnya gitu, kita janjian, terus sebelum tindakan kita lapor dulu. Nah, kemudian setelah tindakan kita tinggal menunggu klaimnya itu selesai atau belum, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai teman-teman kita boleh pulang. Nah, kemudian biasanya kalau sudah tindakan bedah kan ada yang namanya rawat jalan kontrol ya teman-teman. Biasanya itu bisa 1 sampai 2 kali ya. Jadi kemarin kita kebetulan ada 2 kali kontrol. Ya, kontrol juga seperti itu teman-teman. Kan rawat jalan ya. Nah, jadi pada saat kita nyampe ke rumah sakit, kita lapor langsung ke resepsionis. Lalu resepsionisnya menghubungi pihak asuransi, kemudian kita dikasih tindakan sebagai seorang pasien. Nah, setelah kita dikasih tindakan, kita tinggal menunggu klaimnya sudah kelar atau belum, seperti itu. Dan begitulah seterusnya untuk klaim rawat jalan ke depannya. Gitu. Jadi gampang banget nih teman-teman. Nah, teman-teman, situasi corona saat ini sangat penting sekali bagi kita memiliki asuransi kesehatan yang sesuai tagihan dan bisa dipakai untuk rawat inap
atau rawat jalan, ya kan? Nah, jadi teman-teman kalau masih bingung-bingung, boleh kasih pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, atau kasih masukan kira-kira untuk kedepannya kita buat video apa. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan subscribe-nya, lalu kasih jempolnya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.